Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita berjumpa kembali di channel yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di channel ini di dalam keadaan sehat wal afiah. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua agar dapat terus beribadah, beramal serta berkontribusi dalam membangun bangsa ini sesuai dengan ajaran Islam yang damai dan juga penuh dengan kasih sayang. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk berbicara tentang sesuatu yang sangat amat penting untuk kita semua pahami dan juga kita sikapi bersama, yaitu tantangan kita menghadapi terkait dengan penyebaran paham Islam transnasional yang bisa merusak tatanan sosial, budaya dan juga politik di Indonesia, serta ancaman terhadap persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara yang telah mengakui keberagaman sebagai kekuatan utama, tentunya kita harus memahami dengan jelas bahaya yang bisa ditimbulkan oleh paham-paham yang radikal dan menentang keberagaman itu sendiri. Salah satu paham tersebut adalah Islam transnasional, yang belakangan ini mungkin semakin berkembang dan dapat merusak dasar negara kita yang sudah lama terbangun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah, pada hari ini saya ingin berbicara tentang dampak buruk dari Islam transnasional terhadap kesatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, serta mengajak kepada kita semua untuk kembali memperkuat komitmen kita terhadap Islam moderat sebagai jalan yang benar dalam menghadapi tantangan global ini. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas lebih jauh, marilah kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan Islam moderat dan Islam transnasional. Ayyuhal ikhwah, Islam moderat adalah Islam yang mengedepankan toleransi, kedamaian dan saling menghormati antar sesama, baik sesama umat Islam maupun dengan umat beragama lain. Islam moderat adalah Islam yang memahami bahawa keberagaman adalah sunnatullah, adalah ketetapan-ketetapan Allah, dan kita sebagai umat Islam harus senantiasa menghargai serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Islam moderat juga adalah Islam yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, yaitu menghargai hak asasi manusia, persatuan dan kerukunan sosial. Sebaliknya, Islam transnasional adalah paham Islam yang datang dari luar Indonesia dan membawa ideologi yang bertujuan untuk menggantikan sistem yang sudah ada dengan sistem global yang mereka anggap lebih murni menurut ajaran Islam. Paham ini cenderung tidak mengenal dan mengabaikan kebinekaan, pluralisme dan juga demokrasi. Mereka menginginkan penerapan hukum-hukum tertentu yang dianggap lebih sesuai dengan Islam versi mereka, tanpa mempertimbangkan keadaan dan juga konteks sosial, budaya, negara, tempat mereka berada. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paham ini seringkali mengusung ideologi khilafah yang bertujuan untuk membentuk sebuah pemerintahan global yang menerapkan hukum Islam secara ketat dan mengesampingkan prinsip-prinsip negara bangsa termasuk Indonesia. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang marilah kita lebih dalam membahas dampak buruk yang ditimbulkan oleh berkembangnya paham Islam transnasional bagi negara kesatuan Republik Indonesia ini.
Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, terdiri dari beragam suku bangsa, bahasa, budaya, dan juga agama. Jadi kita hidup di dalam kebinekaan, dan inilah yang membuat Indonesia begitu istimewa. Keberagaman kita adalah kekuatan besar yang harus kita jaga. Namun, paham Islam transnasional justru akan merusak persatuan dan meruntuhkan kekuatan tersebut. Ayo ikhwah, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memuat 5 sila yang menjadi pedoman hidup bersama di dalam berbangsa dan bernegara. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pancasila mengajarkan nilai-nilai toleransi, persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial. Islam transnasional dengan ideologinya yang cenderung radikal berusaha menggantikan Pancasila dengan sistem pemerintahan yang mereka sebut dengan khilafah. Sistem khilafah adalah bentuk pemerintahan yang oleh satu otoritas yang tunggal dan mengesampingkan sistem berbangsa dan bernegara. Paham ini tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keberagaman yang terkandung di dalam Pancasila. Jika paham ini berkembang ayol ikhwah, maka tentunya akan mengancam eksistensi Pancasila sebagai dasar negara kita. Seperti yang pernah disampaikan oleh Gus Dur, almarhum Presiden Republik Indonesia, bahwasanya Pancasila adalah dasar negara yang harus dijaga karena ia mencerminkan keberagaman kita. Negara Indonesia tidak akan pernah bisa berdiri kokoh tanpa dasar yang mengakui pentingnya perbedaan. Paham Islam transnasional berpotensi besar untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, jika paham ini menganggap bahwa hanya satu bentuk pemerintahan Islam yang sah, maka akan ada klaim-klaim yang menganggap kelompok lain, bahkan umat Islam yang tidak sepaham dengan mereka, sebagai musuh. Hal ini tentunya dengan jelas akan memicu ketegangan di dalam tubuh umat Islam itu sendiri, dan tentu saja antar umat beragama. Di Indonesia, kita harus sadar bahwa Islam hadir sebagai warna dan nuansa yang mencerminkan kedamaian dan juga toleransi. Semua kelompok harus dihormati dan diperlakukan setara tanpa melihat perbedaan. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dan sekarang sudah menjadi mantan Wakil Presiden. Beliau pernah berkata, Islam di Indonesia adalah Islam yang mengutamakan ukhuwah, persaudaraan. Kita harus terus menjaga keberagaman dan perbedaan dengan sikap saling menghargai dan menghormati. Salah satu dampak yang paling mengkhawatirkan dari penyebaran paham Islam transnasional adalah radikalisasi. Ketika ajaran yang radikal berkembang, tidak jarang hal ini berujung pada tindak kekerasan. Beberapa kelompok yang terpengaruh paham ini seringkali melakukan tindakan ekstrim yang merugikan banyak pihak, baik sesama umat Islam maupun dengan masyarakat umum. Kekerasan atas dasar agama adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri, yang mengedepankan perdamaian, kasih sayang, dan juga toleransi. Sebagai contoh, Gus Dur pernah mengatakan, radikalisasi dalam bentuk apapun harus dilawan. Tidak ada tempat untuk kekerasan atas nama agama di Indonesia. Islam yang kita anut adalah Islam yang damai dan mengutamakan kasih sayang. Di Indonesia, kita hidup di dalam masyarakat yang sangat heterogen dengan berbagai suku, agama, dan juga budaya. Keberagaman ini adalah anugerah yang harus senantiasa kita jaga. Paham Islam transnasional seringkali menganggap perbedaan agama sebagai ancaman, dan mereka menganggap umat non-muslim sebagai pihak yang harus ditundukkan atau bahkan diabaikan hak-haknya. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat Pancasila yang mengedepankan pluralisme dan juga toleransi. Nah,
Jika paham ini diterima, maka akan muncul ketegangan dan perpecahan antara umat beragama. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Aqil Siraj, mantan Ketua Umum PBNU, bahwasanya Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, bukan kekerasan. Di Indonesia, kita harus menjaga kebinekaan dengan semangat toleransi dan saling menghormati. Paham Islam transnasional dengan ideologi khilafahnya berpotensi mengguncang stabilitas politik dan juga sosial di Indonesia. Indonesia adalah negara yang demokratis yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses politik. Jika paham khilafah ini berkembang, maka akan ada upaya untuk mengganti sistem pemerintahan yang sudah berjalan dengan sistem yang lebih sentralistik dan teokratis. Hal ini tentunya akan merusak stabilitas politik yang telah kita bangun dengan penuh perjuangan. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, seorang tokoh NU yang sangat dihormati, pernah mengingatkan, jika kita tidak berhati-hati terhadap ideologi yang radikal, ini tentunya bisa merusak tatanan negara yang telah terbentuk dengan susah payah. Ayoul ikhwah, Indonesia harus tetap mempertahankan demokrasi dan Pancasila sebagai dasar negara. Meskipun tantangan yang kita hadapi cukuplah berat, kita sebagai umat Islam, terutama yang tergabung di dalam Nahdlatul Ulama, memiliki solusi yang sangat tepat dan jelas, yaitu dengan terus memperjuangkan Islam moderat. Islam moderat adalah Islam yang mengajarkan kita untuk selalu menghargai perbedaan, menjaga persatuan dan juga hidup di dalam keberagaman dan berdampingan secara harmonis tanpa mengesampingkan ajaran-ajaran inti yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Islam moderat adalah Islam yang menyesuaikan diri dengan konteks sosial, budaya dan juga politik, di mana umat Islam berada tanpa mengorbankan nilai-nilai universal yang mengutamakan kedamaian dan kesejahteraan umat manusia. Inilah ayol ikhwah yang telah menjadi warisan para ulama kita, terutama di dalam tradisi Nahdlatul Ulama yang selalu menekankan pentingnya moderasi di dalam beragama sebagai bagian daripada Islam yang moderat. Dan juga kita tentunya harus berupaya untuk selalu menjaga nilai-nilai kebangsaan, merawat persatuan dan juga menghargai keberagaman. Seperti yang sering diingatkan oleh para tokoh NU, bahwasanya Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam, adalah Islam yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mencakup keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan semangat toleransi. Ayol ikhwah, salah satu cara efektif untuk melawan penyebaran paham Islam transnasional adalah dengan memperkuat pendidikan Islam moderat di seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan ini harus mengajarkan tentang pentingnya toleransi, kerukunan antar umat beragama, serta pemahaman yang lebih dalam mengenai Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah, melalui pendidikan kita dapat membentuk generasi penerus yang tidak hanya cerdas di dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran Islam yang penuh kedamaian dan juga toleransi. Kita sebagai bangsa juga harus memperkuat dialog antar agama dan juga budaya yang sudah menjadi tradisi kita di Indonesia tercinta. Di dalam hal ini, Nahdlatul Ulama memainkan peran yang sangat vital dalam merawat dan mengembangkan Islam yang moderat. Sebagai organisasi yang memiliki jutaan anggota, NU telah lama berdiri di garis depan dalam mengajarkan Islam yang inklusif, yang tidak hanya mengutamakan kepentingan umat Islam saja, tetapi juga menghormati umat beragama lain.
Adapun tokoh-tokoh NU sejak dulu hingga sekarang telah banyak berkontribusi di dalam menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Mereka ini mengajarkan kita bahwa Islam yang benar adalah Islam yang menjaga kedamaian, menghormati perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bersama untuk kemajuan bangsa. Di dalam hal ini, pesan-pesan yang disampaikan oleh para ulama kita sangatlah relevan untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Sebagai contoh, Kiai Haji Hasyim Mujadi, mantan Ketua Umum PBNU, pernah menyampaikan bahwasanya kita harus terus memperkuat persatuan dan menghindari segala bentuk perpecahan yang dapat merusak NKRI. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, dan kita sebagai umat Islam harus menjadi contoh di dalam menjaga harmoni antar umat beragama. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan ini penting untuk selalu kita ingat bahwa persatuan Indonesia sangat bergantung pada komitmen kita sebagai warga negara untuk menjaga keberagaman. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyebaran paham Islam transnasional yang radikal jelas membawa dampak yang sangat buruk bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Jika kita membiarkan paham ini berkembang, maka tidak hanya Pancasila yang terancam, tetapi juga keberagaman dan juga keberagaman yang menjadi kekuatan utama bangsa kita juga ikut terancam. Namun kita tidak perlu khawatir karena Islam moderat yang sudah menjadi tradisi kita dapat menjadi benteng yang kuat di dalam menjaga NKRI, insya Allah. Marilah kita perkuat komitmen kita untuk terus menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan meneruskan perjuangan para ulama dan tokoh-tokoh NU yang telah menegaskan bahwa Islam adalah agama yang damai yang mengajarkan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama di dalam membangun bangsa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga dan melestarikan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.